Nah, masalah kesehatan reproduksi ya. Kesehatan reproduksi mencakup masalah seperti komplikasi kehamilan, infeksi menular seksual, IMS. Nah, ini tadi hati-hati bagi kalian, jangan ya. Ingat 10 perintah Allah, jangan terlibat pergaulan seks bebas ya. Apalagi kalian katekis ya. Tolong persembahkan itu semua kepada suamimu yang sah, kepada istrimu yang sah yang telah menerima sakramen perkawinan ya. Lalu dari kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Nah, masalah ini mempengaruhi kesehatan ibu, bayi, dan pasangan. Jadi nanti kalau kalian sudah memiliki suami, hamil, jangan lupa periksa ke bidan kalau di kampung. Atau ya ada jeda waktu 3 bulan ke dokter ya. Itu jangan mau punya anak atau mau punya bayi atau punya istri tidak diperiksakan ke dokter atau ke bidan atau ke nakes lah, tenaga kesehatan. Berikutnya gangguan pernapasan akibat polusi. Nah, ini tadi masalah lingkungan. Polusi udara menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru, obstruktif kronis, PPOK. Nah, itu asap kendaraan, ya, asap rokok. Mohon asap-asap itu ya, dan limbah industri adalah beberapa sumber polusi yang berkontribusi pada masalah pernapasan. Ya. Nah, jadi asap-asap itu harus kalian hindari ya. Makanya kalau ada orang merokok di dekat saya tuh sebenarnya sangat mengganggu saya ya. Cuman ya itu tadi. Jadi hati-hati kalau kalian punya kawan perokok atau orang tua perokok. Ya udah, kalian akan menghadapi biasanya yang perokoknya malah ya aman-aman saja, yang tidak merokok ini perokok pasif. Berikutnya masalah kesehatan lansia ya. Lansia sering menghadapi masalah kesehatan khusus seperti osteoartritis ya. Kemudian osteoporosis. Ada osteoartritis, ada osteoporosis. Lalu demensia. Nah, demensia ini kalau orang bilang pikun, tapi bukan pikun ya. Penyakit demensia nih. Jangan-jangan ada yang penyakit demensia di sini? Ya, mudah pelupa. Misalnya cari kacamata, padahal kacamatanya dipakainya. Mana kacamata saya ya? Padahal dia pakai kacamata. Mana pulpen saya ya? Padahal pulpennya di kupingnya. Bahkan lebih aneh misalnya. Itu demensia tuh. Dan gangguan jantung. Dengan meningkatnya jumlah lansia di dunia, kebutuhan akan perawatan lansia yang baik juga semakin mendesak. Nah, nanti ada hubungan dengan pastoral care ya. Kedelapan, ketergantungan pada zat adiktif. Penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan merokok adalah masalah kesehatan yang berbahaya ya. Ketergantungan zat adiktif ini tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga mental dan sosial pengguna serta masyarakat sekitarnya. Ya. Jadi yang namanya narkoba itu ya, alkoholiknya sangat berbahaya, apalagi narkoba. Ya, hati-hati kalian. Ya, kalau ada teman yang terlibat narkoba segera laporkan kepada BNN. Tapi kalau tidak ke BNN, cepat dilaporkanlah. Jangan dibiarkan. Ya. Nanti dia pasti bahaya narkoba. Nadai kolor bapak pula dia. Nah, anak ngerokok baga-baga pula. Ya. Nah, ini bahaya nih. Ya. Nah, itu. Jadi bahaya narkoba itu bahkan ya, sekarang narkoba itu di daerah-daerah tuh. Ya. Kemarin kami mendapatkan penjelasan bahwa di perkotaan itu justru peredarannya tidak semasif di daerah. Ya. Dan uniknya katanya peredaran narkoba di Kalimantan Barat
yang datang dari misalnya Kucing, Sarawak, atau pintu-pintu batas yang ini, itu tidak keluar. Dia dikonsumsi orang di dalam. Jadi siapa pemakainya? Nah, jika ada yang memakai, silakan laporkan ke pihak kampus supaya ditangani oleh pihak BNN dan pihak berwajib, ya. Jangan dibiarkan. Ya. Hati-hati tuh. Kemudian yang berikutnya cedera dan kecelakaan. Cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Makanya hati-hati berkendaraan, ya. Jangan ngebut-ngebutan, pakai helm, ya. Kemudian cedera akibat kerja atau cedera rumah tangga adalah masalah kesehatan utama. Cedera fisik dapat mengakibatkan kecacatan atau bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Lalu penyebab masalah kesehatan yang pertama, gaya hidup tidak sehat, ya. Kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, kurang olahraga, dan pola makan tidak seimbang adalah penyebab utama berbagai penyakit, terutama penyakit tidak menular. Berikutnya yang kedua, kurangnya edukasi kesehatan. Banyak masyarakat yang kurang pahami mengenai pentingnya kesehatan sehingga mereka tidak menerapkan perilaku sehat atau tidak memeriksakan kesehatan secara rutin. Jadi bagi yang wanita atau perempuan kalau tidak menstruasi itu segera dikonsultasikan dengan bidan atau nakes, ya. Jangan misalnya menstruasi tidak lancar dibiarkan. Ya, itu harus sering, ya, berkonsultasi. Kita tidak tahu gangguan apa, ya. Nah, ini penting, ya. Kemudian lingkungan yang tidak sehat, ya. Jadi kalau lingkungan yang tidak sehat itu jangan tinggal di situ, pindah saja. Kalau kalian masuk di kos yang perokok, ya udah, ya. Saya ada pengalaman, satu teman kerja bapak saya dulu tuh, waktu di provinsi tidak ada yang merokok, dia aman. Ketika dia pindah di kabupaten, dia kan asma. Jadi karena lingkungannya perokok semua, akhirnya dia meninggal. Nah itu. Kemudian, ya, faktor genetik dan keturunan. Nah ini, ya, berikutnya keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Jadi di beberapa daerah, makanya dulu itu suster-suster itu mulai dengan membuka klinik-klinik, ya, di daerah-daerah. Jadi misi itu dimulai dari buka pelayanan kesehatan, buka sekolah. Ya silakanlah bagi yang berada di daerah misi, kan. Setelah buka klinik, buka apa, ya masyarakat ya mendekat dan kesehatannya baik, barulah dia mau beriman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu penting juga. Berikutnya faktor sosial ekonomi, ya. Jadi kalau dia miskin tadi itu, ya pasti rentan. Berikutnya penuaan. Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit seperti penyakit jantung, kanker, dan osteoporosis meningkat. Penuaan juga menyebabkan fungsi tubuh melemah sehingga rentan terhadap penyakit. Lalu dampak masalah kesehatan. Yang pertama, penurunan produktivitas. Kalau kalian sakit, makanya kalian akibatnya akan mengalami ketidakproduktifan, ya. Kedua, peningkatan beban ekonomi. Ingat, biaya rumah sakit mahal, ya kawan-kawan. Jangan pikir, ya, pikir. Ya, berkendara tuh yang baik, tidur yang sehat, makan yang sehat. Jangan karena ingin makan yang instan-instan, ya. Sekali-sekali bolehlah, kan. Kemudian yang tiga, menurunnya kualitas hidup. Jadi kalau orang yang sering sakit tuh kualitas hidup pun, ya, sedikit-sedikit dia ngomong mau meninggal. Ya itu akhirnya kualitas hidupnya kurang, kan. Ini nanti yang akan kalian dampingi sebagai katekis, ya. Oh, berat sangat, ya. Tugas katekisnya memang berat. Karena kalian, ya, ada 3 penguasaan bidang ilmu. Jadi konsepnya itu kalian beriman, ya. Berikutnya kalian harus memahami masalah sosial.
Dan yang paling utama, kalian harus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kalian. Iya. Jadi kalau seorang katekis itu tetap harus melibatkan Tuhan dalam setiap apapun. Ya. Mau makan tanda salib. Orang di situ tidak ada yang doa makan, kalian ayo mari kita berdoa sebelum makan. Jangan kalian yang lalu udah saya ajak doa, enggak bisa. Ayo kita doa malaikat. Ayo kita doa rosario. Jadi kalian sebagai pionir, sebagai api yang menyala, yang begitu. Janganlah kerajinan kendor, hendaknya rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu misi katekis, ya. Bagaimana kerajinan kita tidak kendor? Berdoa. Ya. Maka saya selalu katakan ada rumusnya tuh kalau seorang katekis. Duit. D-nya tuh doa dan firman. Jadi berdoa dan selalu mendengarkan firman, ya, membaca firman dan menjadi pelaku firman. Bukan hanya membaca, mendengar, tapi pelaku. Ya. Berikutnya apa? U-nya, usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Itu. Usahanya baik dan benar, pelayanannya baik dan benar. Artinya usaha dan pelayanannya itu sinkron. Jadi kalau usaha yang tidak benar, lalu pelayanannya itu benar, pasti tidak mungkin. Itu hanya kamuflase nutup-nutup. Ingat kata Yesus, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Tidak mungkin, ya, pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Maksudnya apa tadi? Kalau kita melakukan usaha, misalnya kita buka judi togel, kita buka sabung ayam, perjudian, bagaimana lalu kita biayai pelayanan kita? Ya, tidak bisa. Sebagai seorang katekis, itu adalah sesuatu yang harus kalian tegakkan. Berikutnya apa? I-nya, iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, ya, kalian harus membuat ibadat pagi, walaupun pribadi, ya, ikut misa harian, seharusnya seorang katekis begitu. Ya kalau katekis saja, jangankan misa harian, misa mingguan pun tidak hadir. Aduh, susah lah, ya. Berikutnya apa? T, tabah dan setia, mengikuti Yesus Kristus dan memanggul salib kita. Ingat, ya, mengikuti Yesus Kristus, tabah dan setia. Perlu ketabahan, kesabaran. Makanya doa di Mada Bakti 156. Tuhan jadikan aku pembawa damai. Nah itu. Jadi didoakan loh, ya. Berikutnya, meningkatnya angka kematian dan harapan hidup yang rendah. Penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kecelakaan dapat meningkatkan angka kematian di suatu wilayah. Masalah kesehatan yang meluas juga menurunkan angka harapan hidup. Kelima, dampak sosial dan kesehatan mental. Masalah kesehatan menyebabkan beban emosional bagi penderita dan keluarganya. Selain itu, stigma terhadap penyakit tertentu seperti penyakit mental atau HIV/AIDS dapat menyebabkan isolasi sosial dan depresi. Kalian akan menjadi katekis, petugas pastoral, ya. Nah, ingat, yang akan kalian layani itu, ingat, ya, kita melayani itu bukan hanya orang yang masih hidup, yang di akhirat aja, itu tetap kita layani dengan mendoakannya. Ya, kalau dia di api penyucian, bukan api pencucian, ya, api penyucian. Disucikan, purgatori namanya. Paham ya? Situasi di mana orang itu masih dalam keadaan berdosa, masih ada titik noda dosa, dia meninggal, tetapi dia sudah diselamatkan, namanya sudah dicatat di surga, tetapi karena dia masih ada titik dosa, dia bisa belum berjumpa Allah seutuhnya, dia membutuhkan doa-doa dari kita kepada Allah, supaya Allah memberikan belas kasih dan kerahimannya, dan dia diampuni dosa-dosanya, dan dia bisa masuk dalam persekutuan para kudus di surga. Nah, itu dia. Jelas ya? Nah, jadi kalau orang Katolik meninggal itu langsung sana menghadap Tuhan Allah. Nah, kalau masih belum suci, belum kudus, di api penyucian.
Ya. Tetapi kalau dia meninggal dalam keadaan kudus, suci, ya di depan hakim agung kita Yesus Kristus, ya langsung. Ya. Tetapi ingat, yang masuk itu jiwanya, badannya itu masih berada di dunia. Nanti ketika dunia kiamat itu akan disatukan kembali. Begitu ya, sesuai pernyataan iman kita. Nah itu, jadi kita ini sebagai katekis mendoakan para umat yang sudah meninggal dunia nantinya. Maka ada doa Fatimah tuh, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Ingat, kata Yesus, jangan kau tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Nah itu. Maka ada tambahan di doa Rosario itu, ya doa Fatimah. Ya. Selanjutnya, menghambat pembangunan. Jadi kalau orang banyak sakit ini menghambat pembangunan. Jadi suatu daerah yang sakit itu kita lihat akan susah. Lalu upaya mengatasi masalah kesehatan. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Dulu ada namanya pendidikan kesehatan jasmani dan rohani, pendidikan kesehatan dan olahraga. Dia suka digabung. Padahal sebenarnya pendidikan kesehatan itu harus mendapat tempat. Mengapa penting? Coba kita lihat. Dulu biasanya kami di SD itu harus menyiapkan ya lap dan baskom supaya untuk mencuci tangan. Ada sabun. Bahkan dibuatlah di situ wastafel. Tapi apa yang terjadi? Wastafelnya dirusak. Akhirnya wastafelnya tidak jalan, airnya tidak jalan, ya. Nah, cobalah lihat kalian kelas kalian itu bagus, baik, tapi itu tadi, ya, tidak dirawat dengan baik ya susah. Kemudian peningkatan fasilitas kesehatan ya. Jadi fasilitas kesehatan itu sampai ke desa-desa, ada pustu, ada puskesmas, bahkan puskesmas berkembang menjadi rumah sakit, dan juga ada klinik-klinik yang dibangun oleh pihak swasta yang bisa diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, program imunisasi dan pencegahan penyakit menular. Nah ini penting nih. Jadi jangan lalu lari waktu kelas 6 itu biasanya diimunisasi yang perempuan ya. Itu ada gunanya, yaitu untuk memberikan kekebalan imun. Karena kalian adalah calon ibu ya. Ingat ya, kelas 6 itu udah rata-rata, bahkan ada yang sekarang usia 8 tahun udah menstruasi. Anda tahu kalian menstruasi kapan ya? Rata-rata kelas 5, kelas 6 lah ya. Atau kelas 1 SMP. Tapi kalau enggak men di usia-usia itu harus dicek di nakes ya. Karena enggak boleh. Bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki kalau ada men ya berarti perempuan ya. Ya. Ya begitu kan? Nah, jadi itu penting. Berikutnya pengembangan kebijakan hidup sehat. Jadi harus hidup sehat, ya. Mandi 2 kali, minimal 2 kali ya. Kalau orang-orang di Eropa itu mandi sekali saja, karena memang iklim dia itu berbeda dengan kita. Kita ini kan musim kemarau dan musim hujan. Ya. Berikutnya penyediaan akses terjangkau pada layanan kesehatan. Nah, BPJS tuh. Jadi program jaminan kesehatan seperti BPJS itu sangat membantu kita. Saya agak cepat di sini. Pengawasan dan kontrol terhadap industri yang berisiko. Jadi jangan berbangga kalau kita ada pabrik ya, hati-hati. Limbahnya dibuang kemana, ya, dan sebagainya. Berikutnya, ya, peningkatan gizi dan ketahanan pangan. Jadi kalau dulu kakek nenek saya itu menyimpan ya gabah atau panenannya di suatu tempat, lumbung. Kalau sekarang enggak jelas sih. Lumbung-lumbung banyak dibuang,
ya, karena tidak ketinggalan zaman. Padahal lumbung itu penting. Jadi ada bibit yang harus disimpan untuk kita bisa bercocok tanam. Mengapa budaya leluhur itu kita banyak tinggalkan, padahal baik? Sekarang budayanya adalah banyak membeli beras. Padahal itu bukan budaya, itu konsumtif namanya. Ya. Jadi kalau kalian yang punya lahan, jangan lupa jangan semuanya tanami sawit, tapi juga harus pikirkan kalian tidak makan sawit, kalian makannya beras. Ya. Namanya kita ini orang timur itu banyak makan beras. Ya kan? Kalau kalian tidak makan beras tuh bahaya. Ya, mungkin ada beberapa daerah hanya makan ketela, makan ubi, ya. Kalau di kita ya itulah sumber makanannya. Nah, berikutnya adalah peningkatan gizi dan ketahanan pangan, pengembangan program kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini penting ya. Adakah di tempat kalian tuh yang suka ketawa sendiri? Ya. Suka melamun, ketawa sendiri dan sebagainya. Jadi kalian sebagai terutama perangkat keras tuh ya harus ditanya mengapa dia melamun. Ya. Beberapa kasus misalnya remaja putri atau para orang muda yang putri itu melamun ya kan. Apalagi kalau dia ya ini mesti ada proses pendekatan. Kalau melamun terus-menerus itu bahaya. Berikutnya pengembangan program kesehatan mental tadi sudah ya. Tantangan dalam mengatasi kesehatan. Yang pertama kurangnya tenaga kesehatan. Nah ini terlatih. Mengapa katekis juga harus tahu kesehatan? Karena kalian yang berhadapan dengan masyarakat yang memberikan nanti bimbingan dan penyuluhan. Kedua, anggaran kesehatan yang terbatas. Karena anggaran kesehatan yang terbatas, maka kita sebagai katekis nanti harus mempraktekkan namanya apotek hidup dengan menanam tanaman-tanaman obat-obatan, ya, tanaman rempah dan sebagainya. Kemudian stigma dan prasangka terhadap penyakit tertentu. Jadi ada stigma misalnya penyakit HIV/AIDS itu, ya. Jadi penyakit HIV/AIDS ini kan disebabkan oleh virus ya, tapi juga bisa menyerang mental orang. Jadi kalian akan ada pendampingan. Bagaimana menguatkan hidup dia. Orang yang kena HIV/AIDS itu bisa 30 tahun loh bertahan hidup. Yang penting dia diberikan kekuatan. Motivasinya adalah duit rohani tadi, doa dan firman tadi. Ya. Semakin dia tidak memikirkan penyakitnya, ingat ya, HIV/AIDS bukan karena dia hanya ya, bukan disebabkan juga karena dia sering berganti pasangan, bisa jadi dia anak dulu, tapi bisa juga karena kesalahan yang lain. Nah ini. Keempat, ketergantungan pada kebiasaan yang tidak sehat. Nah ini ya. Kalau bisa kalian buat sarapan sendiri ya. Kalian tahu minyaknya, kalian tahu ininya ya, bawa masak sendiri ya. Apa yang dilakukan di rumah makan? Ya pastilah ya, menggunakan minyak yang sudah berulang-ulang. Ya kan kita tidak tahu apa yang dimasaknya. Kemudian dampak perubahan iklim terhadap kesehatannya. Perubahan iklim ini udah terjadi. Kita menggunakan AC tidak mampu, akhirnya kita demam. Ya. Pohon banyak ditebang, ya kan, akibatnya banjir. Gatal-gatal kulit dan semuanya. Akibat banjir bisa muntaber, disentri, ya, dan sebagainya. Berikutnya ketimpangan sosial ekonomi. Nah ini juga ada mata rantainya ya. Nah, dengan adanya upaya kolaboratif dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan, dan organisasi internasional, masalah kesehatan dapat dikurangi dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan.